Hai 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 anak soleh dan soleha, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tematik kelas 2, tema 2, subtema 1, pembelajaran 3, 4, dan 5, bermain di lingkungan rumah. Untuk wujud benda dan peraturan di rumah, kira-kira apa saja ya? Coba teman-teman perhatikan, ada banyak benda di sekeliling kita. Nah, ada apa saja? Ayo sama-sama kita perhatikan yuk. Dengan baik, perhatikan ya. Ada air dalam galon. Kemudian ada apa lagi, teman-teman? Ada kecap dalam botol. Dan juga ini apa ya? Oh, ini meja. Meja ya. Meja permukaannya bagaimana ya? Halus pastinya. Terus ini ada apa? Oh, ada serbet. Serbet bagaimana permukaannya? Ternyata permukaannya adalah kasar, dan juga ada pintu yang terbuat dari kaca, permukaannya halus. Nah, berarti permukaan benda itu ternyata berbeda-beda ya, teman-teman. Ada yang halus, ada juga yang kasar. Nah, teman-teman sekalian, apalagi? Oh iya, di bawahnya lihat ada keset. Keset itu termasuk permukaan bendanya adalah permukaan benda yang kasar. Nah, ternyata banyak sekali benda-benda di sekeliling kita yang bisa kita ketahui, dan setiap benda memiliki ciri-ciri tersendiri ya. Ada yang permukaannya halus dan ada juga yang permukaannya kasar. Nah, teman-teman, sekarang kita akan melihat dari wujud benda tersebut. Teman-teman perhatikan, ada wujud benda yang berbentuk padat, ada juga benda yang berwujud cair. Ketiga, kita perhatikan ada wujud benda yang berbentuk gas. Nah, teman-teman, masing-masing wujud benda ini mempunyai sifat. Yang pertama, wujud benda padat sifatnya itu bentuknya selalu tetap, kemudian juga volumenya selalu tetap. Ya, teman-teman perhatikan itu. Kemudian ada wujud benda yang cair ya. Sifatnya bagaimana? Sifatnya bentuknya dia selalu berubah-ubah sesuai tempatnya. Kemudian volumenya tetap. Dan yang gas, perhatikan wujud benda gas, sifatnya bagaimana? Bentuknya berubah-ubah sesuai tempatnya, volumenya juga berubah-ubah sesuai tempatnya. Nanti kita akan pelajari dan lihat contoh-contohnya, kira-kira apa saja sih contoh-contohnya. Nah, Pak Guru akan kenalkan dua orang, ada Syamil, ada Sabila. Nah, kita akan bermain ya nanti sama Syamil sama Sabila. Kira-kira kita akan bermain apa ya? Coba. Oh iya, kita nanti akan bermain menebak wujud benda. Kira-kira dari pensil, botol, sirup, kemudian juga balon. Dia termaksud wujud benda yang apa ya? Apakah padat, apakah cair, apakah berbentuk gas? Nah, nanti kita akan sama-sama bahas dengan Syamil dan juga Sabila. Sekarang kita perhatikan siapa dulu ya yang mau bermain. Ayo, kira-kira apakah Syamil atau Sabila? Nanti kita akan bermain menebak bentuk benda atau wujud bendanya itu yang ada di sekeliling kita. Pensil, botol, sirup dalam gelas, dan juga tadi balon. Oke, Syamil. Sekarang Syamil. Syamil megang apa itu? Megang pensil. Coba perhatikan. Pensil ini dipegang sama Syamil. Apa yang akan dilakukan ya kira-kira? Coba perhatikan teman-teman. Pensil ini ketika diletakkan di bawah atau di lantai, apakah dia berubah bentuk? Tidak. Ya, tidak berubah bentuk kan? Masih berbentuk pensil. Kemudian pensil ini diletakkan oleh Syamil di atas kursi. Apakah dia akan berubah bentuknya? Ternyata tidak juga. Kemudian mau diletakkan di mana lagi kira-kira oleh Syamil? Coba kita perhatikan ya. Oh, diletakkan di atas meja. Kira-kira pensil yang di atas meja itu berubah bentuk atau tidak? Iya, tidak ya. Dan ini merupakan, atau pensil merupakan termaksud benda padat. Yang tadi sifatnya seperti apa? Bentuknya tetap dan volumenya tetap. Nah, ini teman-teman harus perhatikan. Oke? Kemudian contohnya apa ya yang ada di sekitar kita benda padat lainnya? Ada kursi, ada meja, ada juga lemari. Nah, teman-teman harus perhatikan ketiga benda itu yang ada di sekitar kita. Kursi, meja, lemari adalah contoh dari benda padat. Nah, sekarang Sabila mau ngajak kita main dengan apa ya?
Oh, itu ada gelas yang di dalamnya ada air sirup, teman-teman. Sampingnya ada botol. Kira-kira ukurannya beda gak? Iya, ukuran gelas lebih besar, lebih kecil daripada ukuran botol. Botol lebih besar ya daripada gelas. Nah, sekarang air sirup ini ketika dimasukkan ke dalam gelas bentuknya seperti gelas atau menyerupai gelas. Sekarang Sabila akan bawa air sirup yang ada dalam gelas ini, kemudian dia masukkan ke dalam botol. Kira-kira bentuknya seperti apa? Nah, teman-teman bisa lihat. Nak Saleh dan Saleha, perhatikan. Air yang ada di gelas tadi dimasukkan ke dalam botol, dia akan mengikuti tempat di mana dia dituangkan. Air sirup tadi, dia menyerupai botol. Berarti sirup termaksud benda padat atau cair. Nah, kenapa? Karena dia bentuknya berubah-ubah sesuai tempatnya. Kalau di gelas seperti gelas, kalau di botol seperti botol, dan volumenya selalu tetap. Apa saja benda-benda cair yang ada di sekeliling kita atau di sekitar kita? Ada air, ada minyak, dan juga ada kecap. Perhatikan ya, air, minyak, kecap adalah contoh benda cair yang ada di sekitar kita, teman-teman. Kemudian apa lagi ya yang akan kita mainkan? Samil, Sabila, kira-kira apa lagi yang akan kita mainkan nih? Coba kita lihat ya. Oh, Samil meniup balon, teman-teman. Silakan perhatikan, balonnya jadi besar. Kemudian Sabila pasti bertanya dong, kenapa balon itu menjadi besar? Nanti akan dijawab oleh Samil. Kira-kira kenapa? Ayo teman-teman, ada yang tahu? Iya, teman-teman perhatikan, balon yang ditiup oleh Samil itu dia menjadi besar dan mengikuti bentuk balon itu karena balon itu di dalamnya berisi udara yang termaksud benda gas. Sifatnya bagaimana? Sifat benda gas itu bentuknya berubah-ubah sesuai tempatnya. Kemudian apa lagi? Apakah volumenya berubah atau tetap? Kita akan tahu nih nanti apakah volumenya berubah. Oh, ternyata volumenya berubah-ubah sesuai tempatnya juga. Jadi udara yang ada di dalam balon itu termaksud benda gas yang bentuknya berubah-ubah sesuai tempatnya dan volumenya juga berubah-ubah sesuai tempatnya. Nah, ada yang tahu contoh benda gas lainnya yang ada di sekitar kita? Ayo, siapa yang tahu? Nah, Pak Guru beritahu ya. Contoh benda gas lainnya yang ada di sekitar kita adalah angin dan asap. Demikian teman-teman. Dan alhamdulillah ternyata dari permainan yang dimainkan Samil dan Sabila tadi kita bisa mengetahui wujud benda yang ada di sekitar kita dan juga sifat-sifatnya. Berarti permainan ini sudah selesai dan ini bisa dicoba oleh teman-teman ya nanti di rumah ya. Ada uminya Samil. Kira-kira apa yang dikatakan ya? Oh, Umi Samil ini menyuruh mereka untuk merapihkan kembali tempat bermain setelah mereka bermain. Jadi teman-teman jangan lupa di rumah itu ada peraturan yang harus kita ikuti. Yaitu salah satunya setelah selesai bermain, jangan lupa mainannya harus segera dirapihkan. Nah, ternyata di rumah Syamil dan Sabila itu ada peraturan juga loh teman-teman. Apa ya? Yang pertama, bangun pagi pukul 4.30 subuh. Yang kedua, setelah bangun, mereka merapikan tempat tidur. Yang ketiga, mereka selalu minta izin bila berpergian. Yang keempat, dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Yang kelima, setelah selesai bermain, mainan segera dirapihkan. Yang keenam, setelah makan, mereka membersihkan meja dan mencuci piring masing-masing. Yang ketujuh, sore hari membantu pekerjaan orang tua, birrul walidain. Yang kedelapan, pukul 19 atau pukul 7 malam mereka belajar dengan rajin, dan pada pukul 21.00 atau pukul 9 malam mereka kembali tidur di tempat tidur masing-masing. Nah, pasti di rumah kalian pun ada peraturan atau tertib yang harus teman-teman lakukan, dan itu pasti sudah dibuat oleh orang tua kalian.
Dan kalian harus mentaati peraturan itu sebagai bentuk untuk mendisiplinkan diri kalian dan agar kalian menjadi orang-orang yang bertanggung jawab kelak di kemudian hari, insya Allah ya. Semangat teman-teman. Alhamdulillah, ternyata kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Jangan lupa di subscribe video pembelajaran ini dan kita tutup dengan membaca Anak soleh dan soleha. Pesan pembelajaran kita hari ini adalah dalam setiap kehidupan sehari-hari kita pasti menemukan begitu banyak benda yang ada di sekitar kita. Setiap benda memiliki sifat dan cirinya masing-masing. Dengan memahami sifat dan ciri-ciri ragam benda tadi, kita dapat memanfaatkan benda tersebut. Dengan beragam benda yang telah kita miliki, kita harus jaga dan kita pelihara agar dapat kita manfaatkan lebih lama lagi untuk kehidupan kita. Dan anak soleh dan soleha, teruslah melatih diri untuk menjadi anak yang bertanggung jawab saat bermain di lingkungan rumah. Anak soleh membuang sampah di tempat sampah. Anak soleh selalu menjaga suaranya agar tidak mengganggu lingkungan. Begitu juga ketika belajar. Dan anak soleh itu selalu mau mengakui dan memperbaiki kesalahan yang dia perbuat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Mudaththir ayat 38, kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap diri bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Berani bertanggung jawab saat melakukan kesalahan adalah sikap yang terpuji, insya Allah. Sudahkah kamu memiliki sifat seperti ini, anak soleh dan soleha? Insya Allah kamu pasti bisa, dan Pak Guru doakan kamu menjadi anak-anak soleh yang membanggakan kedua orang tua kalian, insya Allah. Ya teman-teman, tugas kalian jangan lupa untuk melengkapi buku paket tematik tema 2 halaman 34 dan 35, halaman 41 dan halaman 43, 44 dan 45. Semoga Allah mudahkan urusan kalian dalam belajar, insya Allah. Tetap semangat, Allahu Akbar. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.